Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 505. Chapter 505, haruskah saya membeli mobil atau Misha? Tanggulin tahu semua dasar-dasar membuat Misha. Namun, dia tidak harus melakukan ini sendiri, dan hanya harus menempa paduan roh. Bahan Misha dan sirkuit inti adalah bagian yang paling mahal, diikuti dengan pembuatan Misha yang sebenarnya. Kata-kata Elder Feng tampaknya membuka pintu baru yang sepenuhnya besar bagi Tanggulin. Akademi ini memiliki asosiasi Misha yang berdedikasi. Anda dapat menyediakan bahan sendiri dan meminta mereka membuatnya untuk Anda, tetapi itu tidak akan murah sehingga Anda sebaiknya memikirkannya dengan cermat. Saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk membangun sebuah Misha daripada membeli mobil. Selama Anda terdaftar di federasi, Anda akan dapat menjalankan Misha di seluruh benua. Tentu saja, Anda akan mengeluarkan lebih banyak energi dibandingkan dengan mengendarai mobil, tetapi itu tidak akan sama, kata Penatua Feng kepada Tanggulin dengan nada menggoda. Dia benar, bagaimana mengendarai mobil dibandingkan dengan mengendarai Misha? Itu adalah Misha. Jika dia bisa memiliki Misha sendiri. Hati Tanggulin mulai memanas. Ini kutipan dari asosiasi Misha. Lihat, saat dia mengatakan ini, Feng Wuyu memberikan kutipan elektronik kepada Tanggulin. Hanya sekilas dan bibir Tanggulin sudah mulai bergerak-gerak. Dia awalnya mengira bahwa dia sudah menjadi siswa kaya setelah mendapatkan 1.600.000 poin kontribusi sebelumnya. Namun, ketika melihat kutipan itu, dia merasa seperti melarat. Yellow Mechas 1 juta poin kontribusi. Purple Mechas 9 juta poin kontribusi. Black Mechas dengan bahan yang disediakan sendiri, desain eksklusif dan layanan tempat eksklusif 30 juta poin kontribusi. Ini. Tidak heran Liu An mengejeknya karena miskin. Ini adalah perampokan siang hari. Tanggulin menelan ludah dan berbalik untuk melihat Penatua Feng. Guru, saya pikir lebih praktis bagi saya untuk membeli mobil. Ini terlalu mahal. Feng Wuyu menjawab, jika Anda memberikan materi, biayanya akan jauh lebih murah. Namun, Anda harus pergi dan mendapatkan detailnya dari asosiasi Misha. Saya hanya memberitahu Anda bahwa ini mungkin dan bisa dilakukan. Terserah Anda mau atau tidak mau. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak poin kontribusi, bekerjalah dengan keras dan tempa lebih banyak. Ketika Anda adalah pandai besi peringkat 6 sejati, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk menghasilkan cukup uang untuk membuat Misha ungu. Umumnya, Misha ungu sudah cukup. Bahkan Misha kuning jauh lebih cepat daripada mobil jiwa. Anda dapat memilikinya bahkan sekarang. Tanggulin terkejut, pikirannya menembus kepalanya seperti kilat. Dia benar. Hal yang paling dia butuhkan saat ini hanyalah alat transportasi. Misha yang sangat kuat tidak ada gunanya baginya karena dia tidak punya niat untuk membawa mereka keluar untuk bertarung dengan mereka. Lebih penting lagi, dia juga bisa menggunakannya untuk melatih keterampilan bertarung dan manuvernya selain memiliki alat transportasi jika dia memiliki Misha. Untuk tujuan itu, Misha kuning sudah cukup. Tanggulin melirik 1.600.000 poin kontribusi di kartunya dan mengertakkan gigi. Dia sudah membuat keputusan. Akademi Shrek, Asosiasi Master Misha. Zhang yang duduk dengan malas di belakang meja kasir. Asosiasi Misha selalu ditinggalkan. Sebagai anak kelas 5, dia hanya mengambil pekerjaan ini untuk kontribusi kecil yang akan dia dapatkan sebagai gajinya. Dia sudah berumur 26 tahun, dan kekuatan jiwanya berada di peringkat ke-51. Namun, dia belum merakit armor perang satu kata karena dia kekurangan beberapa komponen penting. Tidak mungkin baginya untuk memasuki pelataran dalam sekarang tetapi dia masih yakin bahwa dia bisa lulus dari pelataran luar. Dibandingkan ketika dia baru saja mendaftar, dia tidak lagi tegang seperti dulu. Dia akan puas hanya dengan bisa menyelesaikan armor perang satu kata dan menjadi master armor pertempuran satu kata sebelum lulus dari pengadilan luar. Akademi Shrek selalu seperti ini. Periode yang paling menegangkan adalah 9 tahun pertama di mana seseorang akan melewati 3 kelas pertama. Dengan kata lain, jika seseorang tidak berhasil menjadi Master Armor pertempuran satu kata sebelum seseorang berusia 20, dia bisa bersantai sebagai gantinya. Ada 9 tahun lagi bagi seseorang untuk mencapai tujuan dan lulus itu.
Akhirnya menyelesaikan armor pertempuran satu kata dan lulus dari akademi bukanlah hal yang sulit bagi siswa yang telah bertahan di 3 kelas pertama dan berhasil tidak dikeluarkan. Zhang Yang memiliki kondisi pikiran yang persis seperti ini. Dia puas selama dia bisa lulus karena dia sudah dipekerjakan oleh perusahaan top untuk bekerja sebagai direktur keamanan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan baju besi perang satu kata secepat mungkin dan menunggu kelulusannya. Namun, setelah menghabiskan waktu di sini di Akademi Shrek, dia semakin menyukai tempat ini. Begitu dia meninggalkan tempat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke sini untuk berkultivasi sebagai murid luar. Itulah mengapa dia rela melakukannya dengan lambat. Dia ingin menikmati hidup di Akademi selama beberapa tahun lagi. Dia hanya kekurangan 2 komponen terakhir dan sudah menyelesaikan kerangka dasar. Aku belum mau lulus dulu. Zhang Yang diam-diam berseru di dalam hatinya. Namun, dia bukan lagi pemuda seperti dulu. 26 adalah usia di mana seseorang harus membangun keluarga dan membangun karir. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menyelesaikan armor perang dalam 3 bulan. Setiap kali dia berpikir untuk pergi, perasaan enggan akan memenuhi hati Zhang Yang. Ding dong, bel pintu berbunyi, dan seorang pemuda masuk. Halo senior, pemuda itu bermata besar dan cantik. Bahkan jika dia berjenis kelamin sama, mata Zhang Yang masih berbinar. Halo junior, ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda ingin bergabung dengan asosiasi Misha kami? Zhang Yang hanya menanyakan ini sebagai masalah rutinitas. Pada kenyataannya, asosiasi Misha adalah asosiasi yang paling tidak populer di Akademi Shrek. Ini karena semua siswa yang datang ke sini hanya ingin menjadi master armor pertempuran. Cara Zhang yang melihatnya, alasan mengapa asosiasi Misha masih ada hanya karena akademi ingin melestarikan setiap asosiasi. Hanya ada sekitar 20 anggota yang masih berada di dalam akademi. Seperti yang diharapkan, pemuda itu menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak datang untuk bergabung dengan asosiasi tersebut. Sudah diharapkan, siapa yang pernah bergabung dengan asosiasi Misha? Hanya siswa yang benar-benar bersemangat tentang Misha sejak mereka masih anak-anak yang akan bergabung dengan asosiasi ini setelah mereka memasuki akademi. Senior, saya ingin memiliki satu Misha kuning yang dibuat khusus. Kata-kata yang keluar dari mulut pemuda itu mengejutkan Zhang Yang. Apa katamu? Zhang Yang bertanya dengan agak tidak percaya. Saya ingin memiliki satu Misha kuning yang dibuat khusus, ulang Tang Wulin. Junior, apa kamu tahu berapa poin kontribusi yang dibutuhkan untuk Misha kuning? Itu 1 juta, bukan 100.000, tahu. Dia telah berada di akademi selama lebih dari 1 dekade sekarang dan masih belum mengumpulkan 1 juta poin kontribusi. Selain itu, Misha kuning tidak berarti apa-apa bagi siswa Akademi Shrek. Saya yakin, saya memiliki poin kontribusi yang cukup. Tang Wulin mengambil kartu identitas siswanya dan menyerahkannya kepada Zhang Yang. Ketika Zhang Yang melihat 1.600.000 di KTP, dia mau tidak mau menelan seteguk air liurnya. Itu adalah poin kontribusi yang banyak. Dia ingin sekali bertanya pada junior ini apakah dia telah merampok kantor akademi. Tentu saja, itu jelas tidak mungkin. Baiklah, pertama, mari kita daftarkan kamu. Kalau begitu, aku harus melakukan beberapa pengukuran, sebuah Misha harus dibuat agar pas dengan tubuh Misha Master. Dengan begitu, pengguna akan dapat memiliki kontrol terbaik atas Misha tersebut. Saya ingin Misha jarak jauh. Baju besi bisa lebih tipis untuk menghemat sumber daya. Inti energi harus lebih kuat dan kemampuan jelajahnya harus bagus. Tang Wulin menyebutkan daftar panjang persyaratannya. Zhang Yang sendiri adalah penggemar Misha, dan itulah mengapa dia bisa bekerja di sini. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening setelah mendengarkan permintaan Tang Wulin. Junior, kamu harus tahu bahwa jika kami memenuhi persyaratanmu, kami akan menyebut Misha-mu sebagai Misha yang rapuh. Tidak ada senjata pertempuran jarak dekat seperti pedang atau pedang yang dipasang pada Misha jarak jauh, namun Anda ingin armornya tipis. Jika Anda melakukannya dengan cara ini, inti energi Anda yang ditingkatkan akan sangat mudah meledak jika Anda terkena pukulan. Itu sangat berbahaya. Tang Wulin menjawab, tidak apa-apa, itulah yang saya inginkan. Oh, omong-omong, senior, jika saya harus menyediakan semua paduan langkah yang diperlukan untuk membuat Misha, berapa banyak diskon yang bisa saya dapatkan? Zhang Yang berpikir sejenak dan berkata, jika Anda memasok materi sendiri, Anda hanya perlu membayar 480.000 poin kontribusi. Namun, harus ada semacam jaminan atas kualitas paduan langkah Anda. Tidak masalah,
Aku akan memasok sendiri paduan langka itu. Solen 3 Chapter 506. Chapter 506, 10 ton besi bintang. Selanjutnya, Zhang Yang melakukan beberapa pengukuran tubuh Tang Wulin. Tingginya 174 cm dan berat 66 kg. Untuk seorang pemuda yang belum mencapai usia 15 tahun, dia sudah memiliki perawakan yang luar biasa. Desain Misha harus memiliki kelonggaran tergantung pada usia pengguna dan karakteristik tubuh mereka. Tang Wulin masih remaja, jadi secara alami harus ada beberapa kelonggaran dalam desain untuk pertumbuhannya. Diperlukan waktu 2 jam penuh untuk melakukan berbagai tes dan menyelesaikan draft desain. Anda hanya perlu membayar 100.000 poin kontribusi sebagai deposit. Jika Anda memutuskan untuk membatalkan pesanan Anda, deposit tidak akan dikembalikan. Setelah 10 hari, saat desain akhir selesai, kami akan mengonfirmasinya dengan Anda. Jika tidak ada masalah, kami dapat mulai membuat Misha Anda setelah materi Anda dikirimkan, Zhang Yang menjelaskan kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengonfirmasi dengannya dan melakukan pembayaran untuk 100.000 poin kontribusi sebelum dia meninggalkan asosiasi Misha. View, dia mendesah. Ini adalah transaksi poin kontribusi terbesar yang pernah dilakukan Tang Wulin. Dia merasa sedikit patah hati. Namun, hal itu tidak sia-sia. Penatua Feng benar. Jika dia memiliki Misha dan armor tempur, itu akan lebih baik untuk perlindungannya, dan dia bisa menghemat energi. Master armor tempur sejati melakukan ini juga, pikirnya. Tang Wulin tidak membuat keputusan untuk membeli Misha semata-mata untuk alat transportasi. Sebuah Misha menghabiskan lebih banyak energi daripada mobil jiwa biasa. Namun, jika dia memiliki Misha sendiri, Tang Wulin dapat berlatih dengan Misha-nya sendiri setelah dia mendapatkan beberapa informasi tentang cara mengendalikan Misha selama masa jabatan baru. Tidaklah murah untuk menyewa Misha Academy. Setelah memikirkannya, dia masih memutuskan untuk membuat Misha kuning. Adapun masalah armor tipis yang dia minta, itu bisa diselesaikan dengan pilihan material yang digunakan. Secara umum, Misha kuning bisa langsung ditempa dari paduan langka. Misha putih tingkat bawah bahkan dibuat dari gips karena merupakan produk yang diproduksi secara massal. Namun, beberapa mekanisme kuning telah dipalsukan. Tentu saja, Tang Wulin tidak akan pernah memiliki Misha kuningnya sendiri yang dibuat dengan metode tingkat rendah seperti casting. Armor tipis bukanlah masalah karena dia akan menggunakan ribuan material halus. Dengan level penempaannya, 10 hari atau lebih adalah waktu yang cukup baginya untuk menyelesaikan 1000 menyempurnakan paduan yang diperlukan untuk menyelesaikan Misha-nya. Kamu mau membeli Star Iron sebanyak ini? Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Yue Zhenyu terkejut ketika Tang Wulin berbicara dengannya. Tang Wulin terkekeh. Itu bukan urusanmu. Saya hanya bertanya apakah Anda memilikinya. Yue Zhenyu menelan ludah. 10 ton besi bintang. Ini bukan jumlah yang kecil. Biayanya puluhan juta koin federasi. Tang Wulin menjawab, saya akan menukar Anda dengan paduan roh. Jade silver yang Anda butuhkan. Mereka yang tingkat harmoni di atas 85%, saya sudah memberi Anda 4 buah. Menurut desain Misha Anda dapat melengkapinya dengan 7 bagian lainnya. Saya memberikan kata-kata saya. Anda tidak perlu membayar saya apapun untuk sisa 7 keping giok perak. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya dalam 3 bulan. Sebagai pembayaran, saya hanya menginginkan 10 ton Star Iron ini. Bagaimana kedengarannya? Sepakat, Yue Zhenyu setuju tanpa ragu-ragu. Bahan yang digunakan Tang Wulin untuk menempa jade silver juga disediakan olehnya. Dengan tambahan 10 ton Star Iron ini, dia masih berada di pihak yang rugi dalam hal nilai saja. Namun, bahkan uang tidak dapat membeli sebanyak itu jade silver dengan tingkat harmoni di atas 85% dalam waktu 3 bulan. Yue Zhenyu juga memiliki 4 cincin sekarang dan setuju dengan Yuanen Yehui bahwa mereka akan membantu satu sama lain dalam menyelesaikan baju besi pertempuran masing-masing. Dia sudah berumur 16 tahun dan hanya beberapa tahun lagi dari 20. Siapa yang tidak ingin melengkapi perlengkapan perang, satu kata mereka lebih cepat. Akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan armor pertempuran setelah memiliki material yang cukup. Ada 5 peluang untuk memperbaiki armor pertempuran dengan tingkat harmoni 85%. Bahkan tidak masalah jika dia gagal sekali atau 2 kali. 10 ton terlalu banyak untuk diberikan kepadamu sekaligus. Saya harus memberikannya kepada Anda secara berkelompok. Aku akan menyiapkannya dalam waktu setengah bulan, kata Yue Zhenyu. Tidak masalah. Monitor kelas, apa yang kamu lakukan belakangan ini?
Aku tidak melihatmu lagi. Xie akhirnya bertemu dengan Tang Wulin yang kembali ke asrama untuk mengambil beberapa barang. Tang Wulin sangat hari ini dan menghabiskan sedikit waktu di asrama. Sebagian besar waktu, dia hanya bisa dilihat selama kelas. Tang Wulin tersenyum misterius. Ini sebuah rahasia. Anda akan segera tahu. Oh, benar, saya ingin mengingatkan kalian bahwa kita akan belajar cara mengoperasikan Mesia mulai minggu depan. Akan ada kursus elektif selama 2 jam tentang Mesia yang beroperasi setiap Rabu sore. Pastikan Anda semua mendaftar untuk itu dan mempelajarinya dengan baik. Xie kaget. Untuk apa kita mempelajarinya? Kami adalah Master Armor tempur masa depan. Sulizi yang berdiri di samping mengangguk dan menjawab, kita masih harus belajar bagaimana mengoperasikan Mesia karena Mesia dan armor tempur tidak saling eksklusif. Kita bisa memiliki keduanya pada saat bersamaan. Jantung Xie bergetar, tapi dia masih menggelengkan kepalanya, aku akan lulus. Saya adalah sistem agility, saya mengandalkan kecepatan sehingga Mesia tidak cocok untuk saya dan saya tidak memiliki tenaga untuk disisihkan. Saya pikir saya hanya akan fokus pada keterampilan pertempuran sistem agility saya. Istilah itu dimulai setengah bulan yang lalu. Dia pergi ke Tang Sekte setiap sore untuk mempelajari keterampilan pertempuran sistem agility dari Liang Xiaoyu di Speed Hall. Dia membaik dengan cepat tetapi secara alami, ini menyebabkan dia menjadi sangat lelah setiap hari. Sulizi menghela nafas. Aku malu pada diriku sendiri saat melihat kalian sesibuk ini. Saya akan belajar tentang Mesia dengan benar. Selain itu, sebuah Mesia bisa membawa 2 orang jadi tidak apa-apa jika kamu tidak mengambilnya, Xie. Xie tersenyum. Apakah Anda siap untuk menggendong saya? Saudara yang baik. Sulizi menggelengkan kepalanya dan menjawab, siapapun yang bilang aku akan menggendongmu. Saya ingin menggendong kakak Xinglan. Saya tidak berpikir dia akan belajar Mesia operasi juga. Kencan sebelum kawan, begitu, gerutu Xie. Sulizi menyeringai bodah, yah, bukan aku yang menyapu lantai orang lain, membersihkan jendela mereka, atau mengambil air dan yang lainnya. Seorang gendut sepertiku cukup malas. Aku tidak perhatian seperti orang tertentu. Gendut, apa kau punya keinginan mati? Xie melambai. Tang Wulin tersenyum. Jangan menggertak Sulizi. Dia mengatakan tidak ada yang salah. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu dan Yuanen? Saat menyebutkan ini, Xie tiba-tiba tampak seperti balon kempes. Tidak ada yang terjadi. Dia masih memperlakukanku dengan setengah hati. Apa menurutmu mudah bagiku untuk bekerja dari subuh sampai senja? Tang Wulin menepuk pundaknya, bertekunlah, kamu mungkin akan mendapatkan imbalan atas usahamu. Xie mengepalkan tinjunya. Itu tidak cukup, dia sangat ingin melakukannya dengan baik dalam segala hal. Jika saya tidak bisa mengalahkannya dalam kekuatan tempur, saya sudah selesai. Itu sebabnya saya akan memberikan segalanya agar saya bisa menjadi lebih baik darinya dalam waktu dekat. Tang Wulin tertawa histeris, maka kamu harus bekerja sangat keras. Dalam hal basis kultivasi, perbedaan antara Xie dan Yuanen Yehui bukanlah celah kecil, itu jurang. Jadwal Tang Wulin terlalu ketat untuk saat ini. Dia punya kelas di pagi hari dan dia punya rencana 3 jam untuk menempa Star Iron di sore hari. Dia maju dengan cepat dengan 1000 menyempurnakannya. Setelah makan malam, dia akan pergi ke tempat kultivasi khusus untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya. Dia akan melakukan itu sepanjang malam dan melatih mata setan ungu di pagi hari, mengulangi rutinitas ini setiap hari. Tentu, karena alasan inilah Xie dan yang lainnya lebih jarang melihatnya. Namun, dia bukan satu-satunya yang sibuk. Semua orang sibuk dan bekerja keras untuk mempelajari segala macam pengetahuan. 3 kelas pertama Akademi Shrek selalu menjadi 3 dengan motivasi tertinggi. Apa? Saya perlu membayar lebih. Mengapa? Tang Wulin menatap tanpa daya ke arah Zhang Yang. Dia tidak bisa membantu tetapi melototkan matanya. Ketika dia mendengar bahwa dia harus membayar lebih, dia ingin berhenti. Junior, kamu terlalu ekstrim. Apakah Anda harus membawa sekumpulan ribu paduan halus hanya untuk membuat Mesia kuning? Menurut Anda, apakah membuatnya dengan ribuan paduan halus semudah membuatnya dengan paduan langka biasa? Jika kami tidak meminta lebih banyak, asosiasi akan bangkrut. Eksoskeleton masih dapat dikelola tetapi masalahnya terletak pada susunan pusat. Anda membuatnya dengan ribuan heavy silver halus berkualitas tinggi, dan bayi-bayi ini harus ditorehkan sedikit demi sedikit. Setidaknya akan 5 kali lebih sulit daripada menggunakan paduan biasa.
Kami benar-benar tidak meminta banyak dengan 300.000 poin kontribusi, Zhang Yang menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Dia terperangah ketika melihat Tang Wulin membawa ribuan star iron yang dimurnikan bersamanya. Dia benar-benar tidak membutuhkan baju besi yang tebal. Besi bintang adalah salah satu yang terkuat dari paduan langka dan ini adalah ribuan halus. Mereka pasti bahan kelas atas untuk pembuatan Misha. Bahkan Misha ungu jarang semewah ini. Namun, Tang Wulin ingin menggunakan bahan mewah seperti itu untuk Misha kuning, Zhang yang tidak bisa berkata-kata. Alasan Tang Wulin sederhana, itu untuk daya tahannya. Alasan ini dapat diterima, tetapi Zhang yang bertanya kepada Tang Wulin mengapa dia tidak memilih Misha ungu sebagai gantinya. Namun, Tang Wulin menggelengkan kepalanya seperti drum pelet. Apa itu lelucon? Biaya pembuatan Misha ungu adalah 9 juta poin kontribusi. Bahkan jika dia memasok bahannya sendiri, dia memperhitungkan bahwa biayanya tidak akan lebih rendah dari 4 juta. Namun, pertama-tama dia harus memiliki poin kontribusi sebanyak itu. Selain itu, dia tidak berniat membawa Misha ini ke dalam pertempuran. Dia hanya menginginkannya untuk latihan dan sebagai alat transportasi dan tidak membutuhkan Misha ungu. Jika dia menjadi kaya di masa depan, dia akan segera beralih ke Misha hitam. Sebuah Misha kuning sudah cukup dan sangat cocok untuknya untuk saat ini. Soul Land 3 Chapter 507. Chapter 507, Kakak Ipar. Setelah serangkaian tawar-menawar dan tawar-menawar, Tang Wulin akhirnya membayar 280.000 poin kontribusi dengan kesakitan. Baru setelah itu Misha yang dibuat khusus dianggap lengkap. Dia akan bisa mendapatkan kembali Misha ini dalam waktu 2 bulan. Di sisi lain, kelas operasi Misha Academy juga telah dimulai saat ini. Saya akan mendaftarkan diri pada sore hari. Su Xiaoyan mengangkat tangannya tanpa sedikit pun keraguan. Dia mengungkapkan keinginannya untuk berpartisipasi dalam kelas Misha sore itu dan benar-benar tertarik dengan kelas tersebut dilihat dari bagaimana matanya bersinar. Dengan itu, sekarang ada 3 orang dari kelompok kecil Tang Wulin yang memilih untuk mempelajari cara-cara mengoperasikan Misha. Ini termasuk Tang Wulin, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi. Gu Yue, Ye Xinglan, dan Xie Xie tidak mendaftarkan diri. Gu Yue masih sibuk seperti biasanya. Dia menghabiskan setiap sore menuju pagoda jiwa untuk belajar ketika dia sibuk. Pada saat dia kembali untuk makan malam, dia biasanya akan membawa beberapa hidangan lezat. Xie Xie dan yang lainnya melihat makanannya juga. Namun, mereka belum pernah mencicipi makanan tersebut sebelumnya. Gu Yue tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun ketika dia kembali dengan makanan juga. Dia hanya akan langsung memberikan makanan itu ke Tang Wulin. Ada beberapa kesempatan Tang Wulin berencana untuk berbagi makanan dengan Xie Xie dan Su Lizhi, tetapi dia bertemu dengan tatapan tajam Gu Yu. Tatapannya akan menyebabkan Su Lizhi dan Xie Xie lari. Sejak kejadian itu, makanan yang dibawa oleh Gu Yue hanya ditujukan untuk Tang Wulin. Anda sedang belajar cara mengoperasikan Misha? Gu Yue bertanya pada Tang Wulin dengan tatapan bingung. Ya, saya ingin mencobanya. Master Armor Pertempuran dan Master Misha bukanlah profesi yang saling bertentangan. Keduanya bisa digabungkan. Ini juga merupakan seperangkat perlindungan ekstra untuk memiliki kemampuan ekstra. Jangan lupa bahwa saya juga ingin mendaftar di militer suatu saat nanti. Militer memprioritaskan Misha. Bagaimana saya bisa memantapkan diri saya di militer jika saya bahkan tidak tahu cara mengoperasikan Misha sama sekali? Saya melihat, aku hanya takut kamu akan membuang-buang waktu, Gu Yue berbicara dengan sedikit keengganan. Tang Wulin tertawa, itu tidak akan terjadi. Saya selalu bermimpi menjadi Master Misha sejak saya masih muda. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi Master Armor Pertempuran ketika saya masih muda. Aku bahkan tidak mengerti konsep menjadi Master Armor Pertempuran. Di mana saya dilahirkan? Dari mana saya berasal? Impian setiap anak laki-laki adalah untuk dapat mengoperasikan Misha dan berpacu di langit di masa depan. Gu Yue tertawa kecil. Sangat baik, sesuai keinginan kamu. Kelas dibubarkan. Shen Yi mengumumkan pembubaran kelas dari mimbar. Dia memimpin dengan membuka pintu guru sebelum dia keluar. Namun, dia berhenti berjalan sesaat setelah pintu dibuka karena seseorang berdiri di luar. Selamat siang, guru. Itu adalah gadis berambut perak yang sangat indah yang dengan hormat memberi hormat pada Shen Yi. Shen Yi bertanya dengan tatapan bingung, Nah, kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu mencari saya? Nah, menggelengkan kepalanya dengan senyuman saat dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke dalam. Hati Shen Yi tersentak dan berbalik untuk melihat ke dalam kelas.
Secara alami, dia berkenalan dengan Na-Er karena dia adalah pewaris Master Pavilion Dewa Laut. Na-Er terkenal sebagai jenius nomor satu di pelataran inti dan akan dibudidayakan untuk memasuki Pavilion Dewa Laut di masa depan. Bahkan jenius dapat dibagi ke dalam kategori yang berbeda. Dia mampu dipilih oleh Master Pavilion Dewa Laut saat ini. Ini saja sudah menjadi bukti kejeniusannya. Dia mencari seseorang di kelas 1. Mungkinkah ada seseorang yang dia kenal di kelas ini? Shen Yi menjauh tetapi tetap diam karena dia ingin melihat orang yang dapat menerima kunjungan dari Na-Er, yang juga dikenal sebagai putri kecil dari pelataran inti. Saat dia melangkah pergi, para siswa dari kelas 1 yang bersiap untuk meninggalkan kelas menyadari Na-Er berdiri di depan pintu, dengan senyuman indah di wajahnya. Hampir setiap orang yang melihatnya berhenti berjalan tanpa sadar, terutama para siswa. Masing-masing menatapnya dengan bingung. Dia terlalu cantik. Selain itu, dia tampak seumuran dengan orang lain. Na-Er sangat cantik. Dia sangat cantik, dia memukau mata semua orang. Dia menjadi pusat perhatian untuk seluruh penonton dalam sekejap mata saat dia berdiri di sana. Saat semua orang melihat Na-Er secara alami ketika Tang Wulin melihatnya juga. Ada keterkejutan di matanya saat dia berjalan ke arahnya. Na-Er, kenapa kamu datang ke sini? Kata-kata Tang Wulin segera menegaskan bahwa dialah yang dicari Na-Er. Para siswa di seluruh kelas sekarang memasang ekspresi yang sangat berbeda di wajah mereka ketika melihatnya. Selain Tang Wulin, hanya Xie yang pernah bertemu Na-Er sebelumnya. Dia menatap Na-Er sebelum mengubah arah pandangannya ke arah Gu Yue dengan alis yang sedikit terangkat saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tang Wulin segera keluar dari kelas ketika Na-Er mendekatinya. Dia meraih lengannya sementara dia memanggilnya dengan manis, "Saudaraku, aku di sini karena aku merindukanmu, bukan? Apakah ini tempat kalian semua belajar? Ini tempat yang sangat besar. Aku butuh waktu lama sebelum aku menemukan kelasmu." Terjadi keributan di dalam kelas. "Saudara, adik Tang Wulin, saudari pengawas kelas. Hai cantik, senang bertemu denganmu. Saya Yang Nianxia, teman dekat pengawas kelas." Yang Nianxia yang bertubuh besar mendorong yang lain menjauh saat dia berlari keluar dari kelas. Dia memperkenalkan dirinya pada Na-Er dengan ekspresi sederhana dan jujur. Tang Wulin memutar matanya. Sejak kapan mereka berteman baik? Wajah dua orang ini sama sekali tidak jauh darinya. Na-Er tersenyum. "Senang bertemu denganmu. Saya Na-Er." "Senang bertemu denganmu, Na-Er. Saya Luo Guixing." Luo Guixing muncul di sebelah sisi lain Tang Wulin dengan kilatan perak. Dia telah menggunakan retret spasial untuk mengejutkannya. "Senang bertemu denganmu," jawab Na-Er dengan senyum yang sama. Para siswa laki-laki berlari dengan cepat satu demi satu. Di usia yang begitu muda, bagaimana mereka bisa menyadari cara seorang pria harus menjaga diri? Na-Er benar-benar terlalu cantik. Selain itu, dia sangat cantik, lembut, dan hangat. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kesombongan di udara di sekitarnya. Siapapun yang menyapanya akan mendapatkan senyuman manis sebagai balasannya, membuat para pria muda yang ceria dan bersemangat ini menatap dengan kagum. "Cukup, kalian semua, ayo pergi." Tang Wulin mengangkat tangannya dan mendorong teman-teman sekelasnya menjauh saat dia menarik Na-Er dan berjalan keluar. Yang Nianxia berbicara dengan serius sambil menatap penuh kasih setelah mereka pergi. "Pengawas kelas adalah kakak laki-laki saya mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan bekerja keras untuk menjadikannya kakak iparku." Brengsek. Tidak tahu malu. Kakak ipar, dia milikku. Kelas 1 langsung kacau balau. Shen Yi memperhatikan saat Tang Wulin dan Na-Er pergi. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Saudara, Na-Er adalah saudara perempuan Tang Wulin. Mereka sama sekali tidak terlihat mirip. Tang Wulin menarik Na-Er saat mereka berjalan keluar dari gedung akademis untuk tiba di Spirit Ice Plaza. "Na-Er, kamu benar-benar diterima dengan baik." Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengatakan ketika dia melihat Na-Er tersenyum manis padanya. Tidak hanya teman sekelasnya yang berperilaku seperti itu, bahkan siswa dari kelas berbeda yang mereka temui di sepanjang jalan memberi hormat pada Na-Er dengan mata mereka. Tang Wulin yang lengannya dipegang oleh Na-Er di sisi lain juga menerima tatapan yang sangat iri. Na-Er terkikik, "Saudaraku, apa kau tidak suka saat aku melakukan ini? Jika memang begitu, saya tidak akan datang dan mencari Anda di sini di masa depan. Kita tinggal mengatur tempat untuk bertemu. Saya selalu sibuk berkultivasi pada hari-hari biasa jadi saya hanya bisa keluar seminggu sekali."
Bolehkah kita bertemu setiap Rabu sore setelah ini? Kau bisa membawakanku makanan enak. Baik, Tang Wulin mencubit hidung Na-Er dengan lembut. Apa yang ingin kamu makan hari ini? Anda bisa mengaturnya sendiri. Aku akan makan sendiri sampai kamu bangkrut. Na-Er membuat pernyataannya dengan penuh semangat. Ayo pergi. Hati Tang Wulin selalu terasa hangat setiap kali berada bersama Na-Er. Dia selalu bisa mengingat bagaimana seluruh keluarganya bersatu ketika dia masih muda. Penampilan Na-Er mencairkan rasa dingin dan kesepian di lubuk hatinya. Dia adalah satu-satunya hal yang paling membuatnya santai. Dia tidak berkultivasi sore itu. Ketika dia kembali di malam hari, dia pergi ke tempat kultivasi khusus untuk mengolah kekuatan jiwanya secara langsung. Keesokan paginya pada keesokan harinya, Tang Wulin merasa ada yang salah dengan suasana di ruang kelas tepat saat dia masuk. Suara mendesing. Setidaknya 2/3 dari siswa laki-laki di kelas berdiri dan secara kolektif membungkuk ke arahnya seperti yang mereka ucapkan, "Selamat siang, kakak." Sudut bibir Tang Wulin bergerak-gerak tak terkendali. Apa yang sedang terjadi di sini? Kalian masing-masing, enyahlah, menjauh. Tang Wulin menjawab dengan tidak menyenangkan sebelum kembali ke kursinya. Kakak, minumlah air. Seseorang segera mengirimkan air. Kakak, coba camilan. Sudah cukup, kalian semua. Wajah Tang Wulin. Kakak, kapan Na-Er datang lagi? Haruskah kita menetapkan tanggal makan lain kali? Tentukan tanggal, pantatku. Tepat pada saat inilah suara dingin yang dipenuhi dengan amarah tiba-tiba meledak. Gu Yue tiba-tiba membanting meja saat dia berdiri sementara kekuatan roh yang berfluktuasi kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Soul Land 3 Chapter 508. Chapter 508, Na-Er hanya adikku. Suasana di seluruh kelas 1 sepertinya tiba-tiba berubah tegang. Origin energi dari berbagai atribut berkumpul menuju kelas 1 dengan kecepatan kilat. Ada serangkaian lampu berwarna yang berkilauan di mata Gu Yue. Kemudian, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Bahkan Tang Wulin yang duduk di sampingnya merasa sedikit kehabisan napas. Dia sangat kuat, apakah ini kekuatan sejati Gu Yue? Tang Wulin tahu selama ini bahwa Gu Yue selalu menahan diri ketika mereka bersaing satu sama lain. Dia hampir tidak akan pernah menyerang dengan kekuatan penuh sementara cahayanya hampir selalu disembunyikan oleh Tang Wulin. Namun, dia tahu selama ini bahwa dia tidak pernah menjadi lawan yang layak melawan Gu Yue jika mereka bertarung langsung. Pada saat ini, kekuatan di dalam tubuh Gu Yue tiba-tiba meletus. Semua orang langsung terkejut, bahkan Wu Siduo yang baru saja masuk ke kelas memiliki ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Kupikir dia belum mencapai status Master Jiwa Cincin 4, bagaimana kekuatan dari tubuhnya bisa begitu kuat? Gu Yue, mereka hanya bercanda. Tang Wulin menarik lengan Gu Yue. Gu Yue mengayunkan lengannya dan melemparkan tangannya saat dia menjawab dengan nada sedingin es, bodah. Dia duduk setelah mengatakan itu. Wajahnya memiliki aura dingin dan ketidakpedulian di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi? Tang Wulin berbalik dan menatap Xie yang duduk di sisi lainnya. Apa yang terjadi? Siapa di antara kalian yang memprovokasi Gu Yue? Otot-otot di wajah Xie menegang sementara Su Xiaoyan yang duduk di sisi lain hampir tertawa. Su Lizi adalah yang paling jujur, dia langsung menunjuk ke arah Tang Wulin. Saya, wajah Tang Wulin dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana aku bisa? Aku bahkan tidak bersama Gu Yue kemarin. Xie menutupi wajahnya dengan tangannya saat dia terkikik. Kakak laki-laki, di mana kecerdasan emosional Anda? Saya tidak tahu, sebaiknya kalian semua mulai menjelaskan. Tang Wulin bertanya dengan nada tidak yakin. Tang Wulin, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Gu Yue menarik tangannya dan mengubahnya menjadi dirinya sendiri. Apa itu? Tang Wulin memandang Gu Yue dengan tatapan bingung. Gadis yang kemarin itu, apakah dia adikmu? Adik kandungmu? Gu Yue menatap dengan tatapan terbakar. Iya, dia adikku. Meskipun dia bukan saudara kandung saya, tetapi dia tidak jauh berbeda dari satu. Aku menjemputnya dari jalanan saat dia masih kecil. Tang Wulin menjelaskan. Dia hanya adikmu? Gu Yue bertanya sekali lagi. Kali ini Tang Wulin akhirnya mengerti. Dia tiba-tiba merasa bingung apakah harus tertawa atau menangis sekaligus saat dia menjawab, ada apa denganmu? Apakah Anda stres? Adikku cantik, bukan? Tentu saja dia hanya adikku, apalagi dia selain adikku. Dia baru berusia 12 tahun.
Itulah kenapa aku mengatakan kalau kalian semua makhluk buas tidak diperbolehkan berfantasi tentang adikku. Kalau tidak, aku akan mengalahkan kalian semua sampai mati. Kalimat terakhirnya adalah untuk siswa lain di kelasnya. Dia baru 12 tahun. Dia berkembang cukup baik. Yang Nianxia tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia melihat tatapan tajam Tang Wulin. Saya buruk, pengawas kelas. Aku bisa menunggu sampai adikmu berumur 18 tahun. Kalau begitu kau akan menunggu. Lakukan semua yang Anda bisa saat berusia 18 tahun. juga seorang siswa dari Akademi Shrek. Hanya saja dia dari pelataran inti. Jadi, jika Anda berpikir bahwa Anda pantas mendapatkannya, Anda harus memberikan kultivasi Anda semua yang Anda miliki. Tang Wulin berbicara dengan senyum di wajahnya. Aku akan memasuki pelataran dalam. Tidak heran dia bisa masuk ke akademi. Anehnya, dia dari pelataran inti. Pengawas kelas, kamu bukan orang yang tulus. Metode motivasi Anda terlalu. Namun, saya akan menyerah padanya dan mencoba tingkat terbaik saya untuk bekerja keras dan masuk ke pelataran dalam. Baik, sekarang, semuanya diam. Kelas akan segera dimulai. Tang Wulin dapat melihat bahwa Wu Sangkong sudah berada di luar dan sedang berjalan ke kelas. Setelah itu, dia mengintip ke arah Gu Yue yang sedang duduk di sisinya. Ekspresinya sudah sangat tenang, namun, dia masih duduk diam dengan ekspresi serius terpampang di wajahnya. Tang Wulin membentur bahunya dengan lembut. Dia tertawa pelan. Apa aku benar kamu merasa cemburu sekarang? Pergi. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya ada di pikiran Anda? Kami masih muda, dan prioritas utama kami sekarang adalah mempelajari apa yang harus kami lakukan dengan baik sehingga kami dapat meningkatkan diri kami setiap hari. Kami bahkan belum berusia 15 tahun. Pergi, menurutmu apa yang ada di pikiranku? Baik, tidak ada. Tang Wulin berbalik untuk menahan diri agar tidak tertawa. Wu Zhangkong berjalan ke belakang mimbar. Dia melihat ke seluruh kelas dan dapat merasakan bahwa suasana hari ini jelas tidak biasa. Dia kemudian mengetahui bahwa beberapa orang tampaknya sangat perhatian hari ini. Yang lainnya juga sangat fokus dan penuh perhatian sementara mereka mendengarkan pelajarannya dengan serius. Sore nanti ada kelas praktek Mesya. Kepada siswa yang sudah mendaftar, ingatlah untuk datang lebih awal. Kelas dibubarkan. Tang Wulin meregangkan tubuhnya. Ada kelas praktik Mesya siang ini, tetapi dia sudah mempelajari beberapa dasar pengoperasian Mesya. Mengoperasikan Mesya itu jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Satu-satunya keunggulan yang dia miliki adalah bahwa dia adalah master jiwa dengan esensi darah yang melimpah sehingga berat dan dampak dari Mesya tidak terlalu mempengaruhinya. Gu Yue, ayo makan siang di kafetaria nanti. Tang Wulin memanggil Gu Yue. Gu Yue menjawab. Xie, Xiaoyan, Xinglan, Lizzie, bergabunglah dengan kami. Tidak, terima kasih. Saya akan pergi ke Sekte Tang di sore hari. Aku akan makan siang di sana. Xie adalah orang pertama yang menolak tawarannya. Su Lizzie menjawab, ada yang ingin saya diskusikan dengan Sister Xinglan, silakan saja. Su Xiaoyan kemudian menjawab, saya juga harus mengurus beberapa hal. Kelas desain saya malam ini sangat penting. Aku akan makan sebentar sebelum kembali untuk mempersiapkan. Aku juga akan pergi ke kelas praktik Mesya siang ini. Semua orang ini menjauh. Tang Wulin merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa pergi ke kafetaria bersama Gu Yue. Apa yang kamu punya? Aku akan pergi dan mengambil makanan. Tang Wulin bertanya pada Gu Yue. Apapun akan dilakukan. Gu Yue sepertinya sudah kehilangan amarahnya di pagi hari karena dia terdengar agak tenang. Tang Wulin bahkan bisa merasakan kelembutan dalam suaranya. Makan adalah hal yang sangat penting bagi Tang Wulin. Dia bisa menyapu bersih setiap hidangan yang tersedia dan makan dengan cara yang begitu ceria setiap hari. Tentu, nafsu makan Gu Yue tidak ada bandingannya dengannya. Gu Yu menunggu sampai Tang Wulin selesai makan sebelum dia mengeluarkan selembar tisu dan berkumpul ke depan untuk menyeka mulutnya. Dia melakukan tindakan ini dengan cara yang sangat alami. Seolah-olah dia sudah melakukan ini sebelumnya di masa lalu selama ratusan dan ribuan kali. Tang Wulin tercengang. Ayo pergi. Kembali dan istirahat sebentar. Saya pikir Anda masih memiliki kursus praktek Mesya di sore hari. Gu Yue berdiri dan memimpin jalan keluar. Apakah dia merasa tidak aman? Sudut bibir Tang Wulin melengkung menjadi busur.
Dia berjalan cepat untuk menyusulnya sehingga mereka bisa berjalan berdampingan. Sangat sepi di asrama siswa yang bekerja. Hanya pintu Yuanen Yehui yang ditutup. Dia mungkin ada di sana. Namun, yang lainnya mungkin tidak ada di asrama. Gu Yue, apa ada yang ingin kau katakan padaku? Tang Wulin menghentikan Gu Yue saat dia berjalan ke depan kamarnya. Tidak apa, Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tang Wulin tersenyum, itu benar. Nah, hanya adikku. Gu Yue berbalik dan menatapnya. Ingat kata-katamu. Dia kembali ke kamarnya setelah mengatakan itu. Tang Wulin menggosok hidungnya dan kembali ke kamarnya juga. Meditasi adalah cara terbaik untuk beristirahat. Ada tempat khusus untuk kelas praktik Misha. Arena uji coba Misha terletak di bagian barat daya Akademi Shrek. Ada total selusin siswa dari kelas 1 yang mendaftar untuk kelas praktek Misha. Mereka sudah berkumpul dan berdiri dalam barisan horizontal. Guru yang akan mengajar mereka di kelas praktik ini adalah seorang pria parubaya tinggi besar bernama Duan Sang. Selamat siang, Guru. Semua orang memberi hormat pada Duan Sang di bawah bimbingan Tang Wulin. Duan Sang berbicara dengan suara gemuruh yang dalam, kami akan melanjutkan pelatihan kami dalam operasi dasar Misha di kelas praktik Misha hari ini. Baiklah, naiki Misha Anda dan nyalakan peralatan komunikasi. Iya. Semua orang berbalik dan berlari menuju Misha mereka. Misha yang digunakan untuk pelatihan berwarna putih dan merupakan Misha paling dasar. Tingginya 20 meter dan beratnya sekitar 10 ton. Juga, mereka tidak memiliki senjata yang dipasang pada mereka dan memiliki lapis baja yang cukup. Pelindung dada di depan dada Misha terbuka untuk memperlihatkan kokpit pilot. Rombongan hanya bisa memasuki kokpit dengan naik ke dalamnya. Tang Wulin memasuki kokpit Misha dan dengan terampil menekan tombol, menyebabkan bukaan kokpit ditutup. Sebuah helm turun bersama dengan cukup banyak cincin paduan yang diikat di sekitar anggota tubuhnya. Di dalam kokpit ada keyboard miniatur di depan tangannya yang bisa dia operasikan untuk melakukan beberapa kontrol tambahan untuk Misha. Metode yang paling penting untuk mengoperasikan Misha saat ini dia berada adalah dengan menggunakan gerakan tubuh seseorang untuk melakukan kontrol atas Misha tersebut. Kemudian, seseorang perlu memanfaatkan sirkuit inti serta poros penggerak yang terhubung untuk menggerakkan Misha. Dengan keyboard di bawah telapak tangan pengguna, berbagai fungsi di Misha dapat diaktifkan. Peralatan komunikasi nomor 1 dihidupkan sepenuhnya. Tang Wulin menyalakan peralatan komunikasi di dalam Misha-nya sebelum menghubungkan dirinya ke saluran publik. Segera, 15 siswa yang berada di kelas praktek Misha selesai menyalakan peralatan komunikasi mereka. Sangat baik, sangat penting bagi seseorang untuk menguasai keseimbangan dalam pengoperasian Misha. Saya menjelaskan di pelajaran terakhir bahwa Anda semua harus terlebih dahulu menganggap Misha sebagai bagian dari Anda. Pikirkan Misha sebagai perpanjangan dari tubuh Anda. Bagaimana Anda bisa mengoperasikan Misha dengan tangkas? Kalian semua harus gesit dulu. Anda harus bisa merasa seperti Anda telah tumbuh lebih tinggi 10 meter. Peralatan bantu Misha kami sangat sensitif. Setiap dan semua gerakan kecil yang Anda lakukan akan memengaruhi gerakannya. Itulah mengapa kita harus terlebih dahulu menguasai keseimbangan dan akurasi yang dibutuhkan dalam mengoperasikan sebuah Misha. Ikuti gerakan saya dengan tepat. Angkat kaki kiri Anda. Article 4 of 6.